Jadi senang atau tidak tergantung yang ada di batinmu. Jadi tidak tergantung barangnya. Kalau kita ingin melakukan satu tindakan, pilihlah yang paling menyenangkan. Menyenangkan itu dihitung apanya? Nah, kalkulusnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita lanjut lagi belajar kita, sinau bareng kita. Malam hari ini kita memulai sesi tentang gaya hidup. Jadi jalan hidup yang kita ambil itu gayanya seperti apa. Baik, kita mulai belajar. Ini malam hari ini kita belajar hedonisme. Ini rasanya istilah ini istilah yang kesannya agak negatif. Kalau teman-teman disebut hedon kan rasanya, apa iya Pak saya itu? Padahal mungkin ya hedon, gaya hidup teman-teman. Apa hedon itu mesti matre, mesti yang sifatnya hura-hura, foya-foya apa itu atau seperti apa? Malam hari ini kita belajar ya. Bagaimana ideal yang diinginkan dari gaya hidup hedon ini. Yang dikenal kalau di filsafat namanya hedonisme. Baik, bismillah kita mulai pelajaran kita. Bismillah kita mulai. Hedon itu secara umum biasanya didefinisikan pandangan bahwa hidup ini untuk senang-senang. Jadi pandangan bahwa nilai yang namanya kesenangan itu yang paling penting dalam hidup ini. Jadi kalau ada orang bilang misalnya, urip pisan kok sumpek, yuk seneng-seneng yuk. Itu sebenarnya ideologi semacam ini. Jadi alasannya itu disebut hedonisme itu. Kata-kata hedonisme itu ya dari bahasa Yunani, hedonismos, yang akar katanya hedon. Itu kesenangan. Jadi seorang hedonis itu orang yang hidup pokoknya nyari seneng saja, tidak mau tidak seneng. Nah, dan itu nanti luas definisinya. Tidak sesederhana kita mendefinisikan bahwa ini hanya orang yang pingin foya-foya saja. Apa ada orang itu yang tidak ingin senang hidupnya? Pak, saya pingin hidup nyari susah. Kata ya ndak ada. Secara fitri orang itu ya nyari, ingin hidup itu senang. Hanya saja nanti definisinya tentang senang, jangkauan kesenangan yang dia inginkan mungkin beda. Jadi itu akar katanya. Nanti ada lawan katanya. Kalau hedonisme itu lawan katanya hedonfobia. Hedonfobia itu kebalikannya anak-anak hedon ini. Kalau hedonfobia itu orang yang takut dengan kesenangan. Mungkin ada ya orang yang kalau pas seneng-seneng dia malah khawatir. Wah ini aku lagi seneng ini. Biasanya sebentar lagi susah ini. Karena hidup ini muter. Jadi dia tidak bisa menikmati. Waktunya bahagia dia malah sedih. Kenapa kok sedih? Pak, setelah bahagia itu kan biasanya kesedihan Pak. Jadi saya tidak terlalu bisa menikmati seneng-seneng ini. Karena pasti nanti hasil akhirnya ya nanti sedih lagi.
Yang lain ketawa dia nangis. Atau kalau ada teman-temanmu ketawa, wah kamu ketawanya keras sekali. Ingat-ingat saja nanti sebentar lagi mesti nangis. Nah, ada kan yang pakai teori itu. Ini jenis hedonfobia. Atau ada orang yang memang tidak bisa ngalami seneng. Namanya anhedonia. Anhedonia itu orang yang tidak bisa seneng. Dia tidak peka terhadap kesenangan. Jadi misalnya, sampean itu juara loh, mbok seneng tuh. Oh iya toh, juara itu harus seneng ya. Nah, itu anhedon namanya. Jadi orang yang tidak bisa ngalami seneng. Ya mungkin pakai bahasa agama, mungkin orang yang sulit bersyukurnya. Hari ini mungkin banyak juga orang yang tipe-tipe anhedon ini. Jadi hidupnya isinya tiap hari mengeluh saja. Dapat kenikmatan apapun dia sambat. Ini kenikmatan tidak hakiki misalnya. Ini duniawi saja. Ini sementara saja. Ini pokoknya sambat terus. Jadi membaca hidup ini dari sudut negatif. Kebalikan ekstrimnya yang hedon. Kalau yang hedon ya moco urip iki pokoknya tujuannya seneng-seneng. Ngapain sih susah-susah? Ayo seneng sajalah. Itu anak-anak hedon. Baik, jadi secara definisi itu. Kategorinya nanti ada 2. Ada namanya hedonisme psikologis, ada namanya hedonisme etis. Jadi hedonisme psikologis itu punya pandangan bahwa yang mendorong manusia melakukan apapun ada 2 sebenarnya. Ingin mencari kesenangan dan menghindari tidak enak, tidak nyaman. Sebenarnya cuma itu. Teman-teman malam hari ini hadir di kajian ini, itu kan ingin mencari yang teman-teman inginkan dan membayangkan kalau sudah hadir di sini terus senang. Jadi yang menggerakkan itu selalu saja kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang. Teman-teman melakukan apapun itu tujuannya pasti ingin senang. Atau menghindari susah, menghindari sulit. Nah, itu yang membuat nanti misalnya ada mahasiswa kok waktunya tugas presentasi kok tidak masuk. Itu manusiawi. Kenapa? Dia menghindari sulit. Jadi ingin senang menghindari sulit. Wah, ini waktuku presentasi ini saatnya pamit ini. Pak, mohon maaf ada tabrakan Pak, kesulitan, ban saya bocor Pak dan lain sebagainya. Loh, itu fitrah sebenarnya, orang itu ingin menghindari sulit, menghindari tidak enak, menghindari tidak nyaman. Wong masuk ke sini saja tadi mungkin rebutan, mungkin ada yang nyari sendenan, ada yang nyari sudut kira-kira nanti kalau selfie bisa pas, enak. Ada yang nyari macam-macam motifnya. Semuanya apa? Ingin seneng versi masing-masing. Jadi yang menggerakkan manusia, kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang atau menghindari susah. Di segala levelnya. Jadi alasan bisa dibikin belakangan. Kita bisa berlindung di balik aneka ragam dalil, aneka ragam argumen, tapi intinya kita nyari yang membuat kita senang, enak, nyaman, dan menghindar dari yang membuat kita tidak enak, sulit, susah. Ini namanya hedonisme psikologis. Jadi secara psikologis manusia itu begitu. Jadi kalian nanti melakukan apapun itu pasti kalau dicermati target akhirnya adalah ingin senang. Apapun itu. Atau menghindari susah. Nah, yang kedua ada namanya hedonisme etis. Kalau hedonisme etis ini ya nanti jadinya etika, sistem moral. Kalau dalam hedonisme etis itu berarti pertimbangan baik buruknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak. Makanya namanya hedonisme etis. Jadi
kok saya melakukan sesuatu yang membuatku sengsara, membuatku sulit. Nah, ini kalau pakai hedonisme etis itu masuk kategori perbuatan yang tidak etis. Jadi perbuatan etis itu ya perbuatan yang menyenangkan kita atau menjauhkan kita dari rasa tidak enak, dari rasa sakit. Berarti apa? Lakukanlah segala yang membuatmu senang dan jauhilah segala yang membuatmu susah. Itu saja rumusnya hedonisme etis. Jadi, Pak, berarti orang tidak boleh sholat, Pak, tidak zakat. Loh, zakat saja, sholat saja. Kalau itu membuatmu senang, lakukan itu. Rumusnya sebenarnya cuma itu. Pak, berarti kita ingin senang-senang sendiri, Pak, ndak baik pada tetangga. Loh, kalau baik pada tetangga menyenangkanmu, ya lakukan saja. Orang itu nyari senang. Entah rumusnya apa, cari yang paling menyenangkanmu. Oh, itu nanti, ini yang membuat nanti beda-beda, ada beda pandangan tentang yang namanya kesenangan. Tapi intinya, lakukanlah yang membuatmu senang saja. Kalau kamu ingin bahagia. Hindari yang membuatmu susah. Ini rumus dasar dari hedonisme etis. Nanti kata hedonisme etis itu segala perbuatan itu sebenarnya ada dua nilainya. Ada nilai intrinsik, ada nilai instrumental. Nilai intrinsik ini nilai yang hakiki. Kalau nilai instrumental ini alat saja untuk nilai yang hakiki tadi. Misalnya kata kelompok hedonisme etis, satu-satunya nilai yang intrinsik itu kesenangan. Sementara nilai yang lain itu instrumen. Jalan saja, alat saja untuk menuju kesenangan. Misalnya HP ini kan alat untuk saya senang. Ada banyak hal yang menyenangkan saya dari HP ini. Berarti nilai HP ini sebenarnya nilai instrumental. Nilai hakikinya apa? Kesenangan. Jadi nilai puncak itu kesenangan. Kita melakukan apapun ini punya nilai, tapi namanya nilai instrumental karena dia bukan tujuan finalnya. Tujuan finalnya selalu saja kesenangan. Nah, kalian milih melakukan apa atau tidak melakukan apa, yang kalian lakukan itu hanya alatnya saja, instrumennya saja. Nilai akhirnya apa yang kalian kejar? Kesenangan. Semua orang mengejar kesenangan. Maka kalau ada konflik, kalau ada masalah, problem, itu biasanya ya tabrakan antar kesenangan. Yang satu senangnya kalau tidur lampunya mati, yang satu senangnya kalau tidur lampunya nyala. Kok ya terus nikah? Oh, itu kan ngeri itu. Tiap malam harus diskusi dulu, ini lampunya mati apa lampunya nyala. Terus diambil solusi, ya sudah, kalau yang suka tidur lampunya mati, tidur dulu lampunya dimatikan. Yang tidur sukanya lampunya nyala, tidur terakhir nanti lampunya dinyalakan. Atau sebaliknya, jadi tidurnya gentenan. Tapi sudah nikah kok tidurnya gentenan kan ya ndak enak. Nah, ini konflik antar kesenangan. Tapi ya memang puncaknya apapun ya orang nyari senang. Ndak bisa tidak. Kecuali orang yang ndak ngaku bahwa sebenarnya dia nyari senang. Kan banyak di antara kita yang gaya kalau dituduh Allah padune senengmu itu. Tapi kan kita biasanya berlindung di balik dalil, argumen, di balik ideal-ideal apa dan lain sebagainya. Jadi misalnya kemarin ada yang ketemu saya membahas tentang demo itu. Terus ngutip ngaji filsafat, Pak, mahasiswa itu kan ada tipe suka demo, ada tipe suka di perpus itu. Nah, demo maupun ke perpus itu instrumen. Hakikatnya apa? Dua-duanya mencari yang dia senang. Jadi yang ikut demo ya memang senang dengan demo. Yang ke perpus senang dengan ke perpus. Meskipun dua-duanya mungkin kalau ditanya ya dibungkus dengan aneka dalil. Argumen, kita itu kan agen sosial, Pak, maka kita harus turun itu. Ya waktunya jiwanya cocok dengan itu, senang.
Yang ke perpus juga begitu loh. Kita punya tanggung jawab intelektual ini Pak. Nanti ditanya oleh masyarakat ilmunya dan lain sebagainya. Tapi argumen ini hanya instrumennya. Hakikatnya apa? Kita senang atau tidak senang. Makanya pernah saya sampaikan itu kan, orang itu sebenarnya lebih banyak disetir oleh senang dan tidak senang dari dirinya, dibandingkan benar salah atau baik buruk yang ada ideal di kepalanya. Saya seneng dulu, nanti argumennya belakangan. Jadi saya mengidolakan PSS dulu. Nah, nanti alasannya belakangan. Meskipun bolak-balik kalah, tak carikan alasan biar kegemaranku ini terjustifikasi. Jadi ini yang dimaksud tadi ya, dasarnya orang hidup ya semua nyari seneng. Jadi ini kategori namanya hedonisme etis. Jadi bermoral tidak, etis tidaknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak, membawa kita jauh dari rasa sakit atau tidak. Ukurannya dua. Kenapa begitu? Karena hedonisme psikologis. Manusia itu segala tindakannya lebih sering terdorong oleh mencari kesenangan dan menjauh dari rasa sakit. Baik, ini dasar berpikirnya ini. Lanjut. Nah, kalau tadi makna idealnya, makna etimologisnya, kalau ini makna kekinian. Yang tadi saya bilang hedonisme itu sering dipandang negatif, itu biasanya makna kekinian ini. Mengapa sih orang memandang hedon itu negatif? Karena 5 ciri ini biasanya. Yang pertama, orang hedon itu punya kecenderungan egois. Jadi egois itu pokoknya seneng, enak, nyaman menurutku. Peduli amat orang sukanya apa. Wong saya suka kok Pak dengerin musik keras-keras malam-malam asik misalnya. Kamu tidak peduli temanmu terganggu, tidak bisa belajar, tidak bisa tidur. Kamu mengikuti hedonmu saja. Misalnya temanmu HP-nya masih HP tahun 2000 dulu, tapi kamu HP-mu gonta-ganti terus. Setiap tahun kamu ganti HP terbaru, kamu tidak peduli perasaannya. Kamu kalau ngomong selalu versi HP terbaru, ini ada NFC-nya loh, ini sudah sekian ratus MP ini sekali. Temenmu HP-nya tahun 2001, jadi dia tidak pernah dikeluarin HP-nya. Nah, itu kamu tidak mempertimbangkan perasaan ya, pokoknya kamu mikir dirimu saja. Bajumu gonta-ganti terus, merek terbaru terus, mahal-mahal. Temenmu beli baju aja nyari yang second misalnya. Nah ini egois, orang tidak mikir sekelilingnya. Pokoknya aku pingin seneng, itu saja. Nah, terus yang kedua yang sering dikeluhkan dengan perilaku hedon tentu saja materialisme. Kecenderungan hari ini orang hedon itu dilihat ya dia ingin nyari seneng-seneng level materi. Jadi seneng-seneng dengan uang banyak. Mobil tiap tahun ganti, HP selalu ikut yang terbaru, dan lain sebagainya. Itu level-level materi. Tas saja yang harganya sekian, bajunya 12 juta, tasnya 10 juta, kopiahnya 7 juta. Kalau ini sekali pakai itu kamu kuliah S1, S2 sampai lulus itu. Jadi sementara kamu bayar UKT-nya nunggak. Jadi ini fokusnya pada materi. Jadi materialisme. Jadi kecenderungan pemaknaan hedon, kalau ada orang kok disebut, wah kamu hedon banget ya, itu biasanya levelnya materi. Tidak mungkin kalau hari ini orang disebut hedon itu, wah kamu kesenangannya kesenangan spiritual, ya pasti tidak begitu. Selalu orang yang disebut hedon itu hari ini yang sifatnya materialistik. Kemudian yang ketiga yang disebut hedon itu biasanya
konsumerisme. Jadi orang merasa eksis ketika mengkonsumsi sesuatu yang paling update, yang terbaru, yang paling elit, yang paling mewah. Ini pokoknya ingin mengkonsumsi apa. Kalau di pikiran kalian, yang kalian pikirkan, Pak saya ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ingin ini, itunya itu isinya hal-hal materi yang sifatnya konsumtif. Kemungkinan kalian punya bakat hedon. Ya memang kurang modal saja sayangnya. Jadi kalau ada uang mungkin kalian ngalah-ngalahi yang sekarang pamer segala macam kemewahan itu. Cuma ya terbatas saja modalnya. Jadi konsumerisme. Kalian merasa eksis kalau mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya mewah, dipandang kelas tinggi, dari kelas sosial yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi sehingga ketika kalian sekarang tidak ada di situ, kalian merasa hidupnya tidak ada artinya. Hidupnya, wah apa sih Pak saya ini? Motor saja keluaran tahun 95 itu pun tidak ganti-ganti sampai sekarang misalnya. Laptop saja itu beli second, itu pun ya macam-macam tambal sulamnya misalnya. Jadi kalian merasa dirimu rendah ketika tidak mengkonsumsi yang mewah, yang luxury dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ekstravagan. Ekstravagan itu mungkin makna mudahnya boros. Jadi yang kalian kejar biasanya bukan kebutuhan, tapi gaya, tapi status, dan lain sejenis itu namanya ekstravagan. Jadi orang hedon itu ya tidak cukup punya, kadang-kadang HP tahun ini dan tahun depan itu selisihnya tidak banyak, cuma beda sedikit saja misalnya. Tapi kalian ya bela-belain harus ganti HP Pak. Masa ini sudah bulan September 2022 misalnya HP kita masih HP tahun 2021 misalnya, itu padahal KCM mau setahun tapi kalian merasa sudah kalah jauh. Itu terus kalian bela-belain nyicil tiap bulan sekian ratus ribu hanya untuk ganti HP yang fungsinya sama persis dengan yang kalian pegang sekarang. Itu namanya ekstravagan. Jadi, kalian boros, menghambur-hamburkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu manfaat, wong kalian sudah punya. Itu pun kadang-kadang pelitnya luar biasa, HP-nya yang lama dibeli orang, diminta orang juga tidak diberikan. Pokoknya pinginnya yang terbaru ya punya, yang lama juga punya. Nah, ini gaya ekstravagan. Orang yang hidupnya boros. Dan tentu saja yang terakhir superficial. Superficial itu dangkal. Melihat segala sesuatu hanya dari tampilannya saja, luarnya saja. Kalian terkagum-kagum kalau orang, ini mobilnya update terbaru. Andai saja saya punya yang seperti itu ya. Yang dilihat hanya level itunya. Ini namanya superficial. Kalian hanya lihat tampilannya saja. Jadi hari ini orang yang disebut hedon itu secara umum dimaknai yang pertama orang yang egois, yang kedua materialistik, yang dia lihat level materi, yang ketiga konsumerisme, berhubungan dengan apa yang kita konsumsi, fokusnya pada konsumsi saja. Yang keempat boros, ekstravagan, tidak taktis penggunaannya. Dan yang terakhir superficial. Superficial itu melihat yang dangkal-dangkal saja, kurang dalam. Ini namanya orang hedon. Ini kalau pakai bahasa agama ya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi kalau katanya Al-Qur'an kan kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Nah, berarti kalau kita gayanya semacam ini, kita termasuk orang yang tertipu.
Ini boleh nanti direfer dulu, kita pernah ngaji tentang Imam Ghazali itu ya, yang membahas tentang jenis-jenis orang yang tertipu. Baik, ini makna hari ini yang populer sekali, kadang-kadang kita pakai untuk meledek orang, kita pakai untuk ngece orang. Sekarang kita lacak filsafatnya ya. Apa iya sih maknanya hedon itu sedangkal itu? Kita mulai, bismillah, kita mulai ngaji filsafatnya. Kalau tadi masih trailernya. Sekarang yuk kita pahami. Sekarang diawali dari makna kesenangan. Oke, ini nanti menentukan diskusi selanjutnya. Kesenangan itu, kalau yang hedon saya jelaskan barusan, itu biasanya memaknai kesenangan ya, yang materi tadi kan, kesenangan indrawi. Makan enak, minum segar, seneng-seneng dengan barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Ini kesenangan di makna yang umum saja, dalam bahasa sehari-hari. Tapi sebenarnya maknanya kesenangan itu luas. Nah, sekarang mulai berfilsafat ya. Jadi senang itu kan hubungannya dengan perasaan kita. Dan itu tentu saja banyak. Jadi tadi saya contohkan bahkan ya, kalau kita senang dengan sholat, ya sholat itu berarti bagian yang menggembirakan. Senang dengan zakat, senang membantu orang, itu kan juga bagian yang menyenangkan. Senang olahraga, senang melihat pemandangan indah, senang melihat fenomena kemanusiaan, orang saling bantu. Ini juga jenis kesenangan. Kalau per definisi hedon yang menyenangkan tadi, sebenarnya hedon itu luas. Tidak sekedar kesenangan fisik. Ada banyak hal yang menyenangkan. Apalagi kalau dilihat dari teori atau perspektifnya. Ada teori kualitas, ada teori sikap. Teori kualitas itu menyenangkan itu menyenangkan itu ada di bendanya, itu teori kualitas. HP ini mewah sekali ya, karena dia mewah maka menyenangkan. Uangku banyak sekali ya, karena uangnya banyak maka menyenangkan. Jadi senang atau tidak itu ada di bendanya. Tapi nanti ada teori yang kedua, teori sikap. Kalau di teori sikap ini senang atau tidak ada di bendanya, tapi ada di batin kita. Uang saya sih sedikit, tidak banyak, tapi saya senang sudah dengan ini. Uang sedikit ini kalau saya bisa sudah pakai macam-macam untuk senang-senang banyak hal sudah. Nah ini kuncinya senang bisa ada dalam diri kita. Ini teorinya pakai teori sikap. Jadi menyenangkan atau tidak itu ternyata tergantung kita. Tidak tergantung barangnya atau sesuatunya. Beda dengan perspektif pertama. Kalau perspektif pertama tadi teori kualitas, menyenangkan atau tidak tergantung barangnya, sesuatunya. Kalau ini tergantung kita. Kamu mungkin pinginnya uang 100 juta, punyanya 1 juta ya kamu tidak senang. Karena jiwamu menuntut lebih. Tapi kamu pinginnya cuma 10.000 kok yang dilala di depan masjid nemu 100 ribuan. Itu senengmu luar biasa. Ini melebihi ekspektasi. Jadi senang atau tidak tergantung yang ada di batinmu. Jadi tidak tergantung barangnya. Ini namanya teori sikap. Nah, kalian bangun nanti coba diurai lagi, yang menyenangkanku itu apa sih? Kalau ada hal sangat sederhana ternyata membuatmu bahagia, itu mungkin kamu cenderung ke teori sikap ini. HP saya sih tidak canggih Pak, tapi isinya Pak menyenangkan sekali Pak. Misalnya Yombo menyenangkanmu kuwi apa? Tergantung batinmu.
Nah, HP saya itu Pak, kalau dipakai buka web itu, wah, antara muter-muternya dengan bacanya lama muternya Pak, misalnya. Tapi saya senang sudah dengan meskipun begitu saya sudah puas. Itu berarti ada di batinmu. Nah, nanti ada yang terletak di barangnya. Meskipun kamu yang HP-mu sudah S21, itu kamu nggak puas, kamu merasa kurang saja karena sekarang sudah S22. Nah, kamu kejar itu terus, nanti ganti S23 sampai S berapapun kamu kejar terus. Kamu kuliah S1 nggak lulus-lulus tapi HP-mu sudah S21. Nah, ini contoh, titik tekannya pada barangnya, tidak pada batinmu. Nah, ini teori kesenangan. Maka tadi ini bisa nanti dipakai untuk mengurai tadi, hedon tadi. Jangan-jangan pemaknaan kesenangan kita terlalu sempit. Kalau ada orang memaknai tadi, Pak, yang saya senangi ini, coba dicek. Itu terbatas pada yang materi-materi saja atau yang mewah-mewah saja, yang boros-boros, atau sebenarnya ada yang sangat sederhana saya juga suka toh Pak. Mungkin tidak termasuk hedon yang tadi. Ada makna hedon yang lain. Baik, kita lanjutkan hidup. Kalau Stuart Mill ini kualitasnya, nanti kita lihat ya bedanya apa kuantitas sama kualitas. Misalnya Jeremy Bentham yang tadi kuantitas itu punya hedonic calculus. Hedonic calculus itu kalau kita ingin melakukan satu tindakan, pilihlah yang paling menyenangkan. Menyenangkan itu dihitung apanya? Nah, kalkulusnya ini. Jadi tindakan menyenangkan itu rumusnya intensitas, durasi, kepastiannya, kedekatannya, kemanfaatannya, kemurniannya, dan keluasannya. Ini namanya hedonic calculus. Ini menarik ya, mengukur kesenangan. Makanya disebut kuantitatif tadi. Kesenangan itu bisa diukur. Maka yang pertama intensitas. Jadi intensitasnya itu terasa benar atau enggak, itu kan intensitas. Mendalam apa enggak. Nah, yang ini menyenangkan sih Pak, tapi menyenangkannya enggak terlalu dalam, biasa saja. Kalau yang ini senangnya luar biasa. Dipuji temen cowok yang kamu benci dengan dipuji temen lawan jenis yang kamu senang. Oh, itu intensitasnya kan beda rasanya. Aduh, dia yang muji. Sama-sama muji. Nah, kalau teman yang kamu benci misalnya bilang, wah kamu kok ganteng ya malam hari ini. Itu mesti kamu, kamu yang ngomong gak ngefek. Ya kan? Tapi kalau yang ngomong yang kamu incer itu, wah kamu langsung terbang. Jangankan diomongi gitu, kamu dikedipin saja. Oh jangan-jangan. Itu hubungannya dengan intensitas. Jadi menyenangkan itu ada kalanya diukur intensitasnya. Jadi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya CDE. Itu begitu dapat nilai B itu rasanya luar biasa. Ya kan? Itu intensitas. Tapi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya AB, dapat nilai B enggak ngefek, enggak terasa, biasa. Itu kesenangan, cara menghitung intensitasnya. Yang kedua durasi. Durasi ini lamanya. Ini menyenangkan sih, tapi cuma 1 menit. Nah, kalau itu menyenangkan 1 jam. Oh, kalau itu 1 minggu kita bisa senang terus. Nah, ini senang atau tidak bisa diukur durasinya. Bisa juga kepastian. Nah, kepastian ini biasanya berhubungan dengan ini besok mesti enak enggak? Mesti senang enggak? Itu kepastian. Ada yang sekarang kita rasakan dan menyenangkan dengan ini senangnya besok loh. Itu kan beda. Secara kepastian. Kalau ini jelas, kalau itu masih besok, masih belum pasti. Makanya tadi yang tentang akhirat dan lain sebagainya itu kan ada pernyataan yang tadi bahwa ayo kita senang-senang sekarang. Kenapa lebih pasti dibandingkan besok? Itu namanya prinsip certainty. Kemudian yang keempat kedekatan, propinquity. Kedekatan itu senangnya itu
berjarak atau memang kita rasakan benar. Jadi nikmat bersamamu itu nikmat yang berjarak atau ya kita memang bareng-bareng, kedekatan. Bukan seneng yang di sana, tapi seneng yang langsung kita nikmati sekarang bareng-bareng. Nah, itu namanya propinquity. Mungkin antara yang hadir ngaji dengan yang dari YouTube itu mungkin durasi senengnya, intensitas senengnya beda. Kenapa? Kedekatannya beda. Kalau kalian ini kan dekat sekali. Sementara yang YouTube ada jaraknya. Saya bilang malam Kamis hari ini, nanti di YouTube Minggu, jadinya harusnya malam Senin. Tapi kan berbeda. Ada jarak, itu kedekatan namanya. Kemudian fecundity, kemanfaatan. Jadi, ini manfaatnya banyak sekali buat saya. Yang sana enggak, biasa saja. Itu level kesenangan dari sisi kemanfaatan. Kemudian purity. Purity itu kemurnian. Asli enggak ini? Ini seneng sih Pak, tapi agak kecampur sedih-sedih gimana itu. Jadi enggak terlalu seneng. Wisuda ini saya seneng Pak, tapi begitu ingat setelah ini mau apa? Iya. Seneng saya tinggal separuh Pak, atau hilang sama saya. Itu berarti sudah tidak murni lagi seneng, sekarang sudah kecampur macam-macam. Ya kan? Saya nembak diterima seneng sih Pak, tapi terus berarti habis ini saya harus neraktir, saya harus jalan-jalan nganter, kuliah nganter. Wah berat, ini tidak murni, berarti tidak purity. Itu bisa diukur kesenangan. Kemudian yang terakhir tentu saja keluasan. Jadi kalau keluasan ini ya semakin banyak orang yang senang, itu semakin hedon, semakin menyenangkan berarti. Lebih enak. Jadi kalau ada dua kesenangan, pilih yang ini menyenangkan semakin banyak orang. Itu nilai ekstensi. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang paling murni, purity. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang lebih banyak manfaatnya. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang paling dekat kesenangannya, bukan kesenangan yang jarak jauh. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang lebih pasti. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang durasinya lebih panjang. Kalau ada dua kesenangan, pilih yang lebih intens. Ini yang dimaksud hedonic calculus. Ketika kita milih saya harus melakukan apa, hitung itu. Kita kan nyari senang. Nah, Pak ini ada banyak pilihan nih Pak. Pilih dengan kalkulus ini. Putuskan yang paling intensif, durasinya paling panjang, lebih pasti, lebih dekat, lebih manfaat, lebih murni, dan lebih luas jangkauan kesenangannya. Ini teori namanya hedonic calculus, makanya disebut kuantitatif. Tapi nanti dikritik oleh John Stuart Mill yang punya teori kualitatif. Kalau menurut John Stuart Mill ya tidak bisa diukur seperti itu. Ada banyak kesenangan, mungkin durasinya lebih pendek, tapi lebih menyenangkan. Tidak bisa dilihat kuantitatifnya saja.